Perkenalkan, nama saya Vigo Kanisiro Verkim dengan NIM 211-2022. Saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang Nordic Body Map. Definisi: Nordic Body Map adalah sistem pengukuran keluhan sakit pada tubuh yang dikenal dengan muskuloskeletal. Sebuah sistem muskuloskeletal atau sistem gerak adalah sistem organ yang memberikan hewan dan manusia kemampuan untuk bergerak menggunakan sistem otot dan rangka. Sistem muskuloskeletal menyediakan bentuk dukungan, stabilitas, dan gerakan tubuh. Sistem rangka adalah salah satu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Sistem rangkumannya dibagi menjadi 3 tipe: eksternal, internal, dan baris cairan, atau disebut juga dengan rangka hidrostatik. Walaupun sistem rangka hidrostatik dapat pula dikelompokkan secara terpisah dari 2 jenis lainnya karena tidak ada struktur penunjang. Rangka manusia dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan seperti tengkorak yang ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, tendon, otot, dan organ lainnya. Rata-rata manusia dewasa memiliki 206 tulang, walaupun jumlah ini dapat bervariasi antara individu. Hal ini terdiri dari tulang tubuh, rangka otot, tulang rawan, tendon, ligamen, sendi, dan jaringan ikat lainnya yang mendukung mengikat jaringan dan organ bersama-sama. Fungsi utama sistem muskuloskeletal termasuk mendukung tubuh sehingga gerak dan melindungi organ-organ vital. Bagian kerangka sistem berfungsi sebagai sistem penyimpanan utama untuk kalsium dan fosfor dan berisi komponen-komponen yang penting dari sistem hermapoietik. Fungsi-fungsi yaitu tubuh, stabilitas ke tubuh dalam analogi batang besi dalam konstruksi beton. 2. Otot menjaga tulang di tempat dan juga memainkan peran dalam gerakan tulang. 3. Cartilage mencegah tulang berakhir dari mengosong langsung pada satu sama lain. Otot kontrak atau bergerombol untuk memindahkan tulang melekat pada sendi. Namun demikian, penyakit dan gangguan yang dapat merugikan fungsi dan efektivitas keseluruhan sistem. Penyakit ini bisa sulit untuk mendiagnosis karena hubungan dekat sistem muskuloskeletal ke sistem internal lainnya. Sistem muskuloskeletal mengacu pada sistem yang memiliki otot melekat pada sistem kerangka internal dan diperlukan bagi manusia untuk pindah ke posisi yang lebih 24 menguntungkan. Masalah yang kompleks dan cedera yang melibatkan sistem muskuloskeletal biasanya ditangani oleh fisiatris atau spesialis kedokteran fisik dan rehabilitas atau ahli beda ortopedi. Skeletal sistem melayani banyak fungsi yang penting. Contoh utama dari hal ini, otak dilindungi oleh tengkorak dan paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk. Terletak di tulang panjang adalah 2 perbedaan dari sumsum tulang, kuning dan merah. Sumsum kuning memiliki jaringan ikat lemak dan ditemukan dalam rongga sumsum. Selama kelaparan, tubuh menggunakan lemak dan sumsum kuning untuk energi. Sumsum merah beberapa tulang adalah situs penting untuk produksi sel darah. Sekitar 2,6 juta sel darah merah per detik untuk menggantikan sel-sel yang telah hancur oleh hati. Di sini semua eritrosit, trombosit, dan kebanyakan bentuk leukosit pada orang dewasa. Dari sumsum merah, eritrosit, trombosit, dan leukosit bermigrasi ke darah untuk melakukan tugas-tugas khusus mereka. Fungsi lain dari tulang adalah penyimpanan mineral tertentu. Kalsium dan fosfor adalah salah satu mineral yang utama yang disimpan. Pentingnya penyimpanan ini perangkat membantu mengatur keseimbangan mineral dalam aliran darah. Ketika fluktuasi mineral yang tinggi, mineral ini disimpan dalam tulang. Ketika itu rendah, maka akan ditarik dari tulang. Ini adalah contoh kuesioner Nordic Body Map atau bagan Nordic Body Map. Bisa dilihat di bawah ini terdapat 27 kuesioner yang terdiri dari poin-poin Nordic Body Map, yaitu pada sakit yang dimulai dari pada leher atas sampai pada kaki kanan. Bisa dilihat sendiri, ini adalah contohnya. Contoh kasus, kegiatan sikap duduk di kursi perkuliahan yang tidak ergonomis seperti pada foto di samping jika terlalu lama dilakukan akan mengakibatkan keluhan rasa sakit yang dialami oleh mahasiswa pada saat perkuliahan. Sikap duduk yang dilakukan dan menggunakan kursi tersebut akan mengalami rasa sakit di area leher dari leher bawah, bahu, dan pinggang karena sikap tubuh yang tidak benar pada saat menulis yang terlalu rendah dari yang semestinya akan menyebabkan badan akan terlalu menunduk ke arah bawah dan sedikit menyamping. Jika ini tetap dilakukan, maka mahasiswa akan mengalami keluhan rasa sakit dan akan mengalami penurunan produktivitas. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk cara mengatasinya itu dengan membuat kursi yang ergonomis. Dari segi poin-poin ergonomi yang harus memiliki NAC, yaitu enak, efektivitas, nyaman, aman, dan sehat. Lalu
Saya menyarankan juga dalam pembuatan kursi ini ditambahkan dengan adjustment posisi, yaitu di mana kursi itu bisa menyesuaikan pengguna kursi tersebut. Lalu ditambah juga sandaran atau bantalan duduk sehingga menyangga paha tidak terlalu rendah dari kursi tersebut. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.